telah melakukan perbuatan jahat merekayasa transaksi jual beli emas dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan oleh PT Antam dengan dalih seolah-olah ada diskon dari PT Antam. Kasus korupsi menjerat seorang Crazy Rich Surabaya bernama Budi Said. Kejaksaan Agung menetapkan Budi Said sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan emas PT Antam. Lantas, siapakah sebenarnya Budi Said ini? Disebut Crazy Rich tentu karena ia bukan orang biasa. Sumber kekayaan Budi Said berasal dari usaha properti yang dimilikinya. Budi Said merupakan pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur yang mendapatkan julukan Crazy Rich Surabaya. Budi Said diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT Trijaya Kartika Group. Trijaya Kartika Group adalah pengembang properti di Surabaya yang menawarkan banyak kemudahan dalam memiliki hunian. Adapun salah satu properti yang dikerjakan Trijaya Kartika Group adalah Kertajaya Indah Regency di Surabaya Timur. Proyek lainnya yang dikerjakan ialah Florencia Regency dan Taman Indah Regency yang berada di kota Sidoarjo. Perusahaan itu pun menjadi pengembang apartemen di kota Surabaya bernama Puncak Marina yang berlokasi di Margorejo Indah. Budi Said Crazy Rich Surabaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan emas PT Antam. Dirinya ditetapkan tersangka setelah diperiksa sebagai saksi pada Kamis 18 Januari 2024. Setelah diperiksa sebagai saksi, statusnya langsung ditingkatkan menjadi tersangka. Begitu ditetapkan tersangka, Budi Said tampak keluar dari gedung Pitsus Kejaksaan Agung dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna pink. Dia pun langsung ditahan di rumah tahanan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Penahanan itu dilakukan maksimal selama 20 hari berdasarkan aturan dalam KUHAP. Dalam hal ini, Budi Said ditetapkan tersangka terkait perbuatannya bersama-sama pegawai Antam pada periode 2018, yakni EA, AP, EK, dan MD. Menurut Kuntadi, tur penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, mereka merekayasa transaksi jual beli emas dan merugikan Antam hingga 1,1 triliun rupiah. Tak tanggung-tanggung, berat emas yang diperjualbelikan secara tidak sah mencapai 1,136 ton. Akibat perbuatannya, Budi Said dijerat pasal yang disangkakan diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkara ini sendiri telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan sejak Desember 2023. Sejauh penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan Agung telah memeriksa 24 saksi dalam perkara ini.